Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis gerak selain dari gerak translasi yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, yaitu gerak rotasi. Seperti halnya ketika kita membahas tentang gerak translasi, gerak kita bagi menjadi dua bagian. Ada pembahasan tentang gerak yang khusus meninjau secara spesifik tentang gerak itu sendiri yang kita sebut dengan kinematika, dan ada pembahasan yang khusus meninjau gerak tersebut dengan melibatkan penyebab dari gerak tersebut yang kita sebut dengan dinamika. Sama dengan hal itu, untuk gerak rotasi ini, untuk bagian yang pertama ini, kita akan mempelajari kinematika dari gerak rotasi. Nah, pada topik kinematika gerak rotasi yang akan kita pelajari saat ini, kita akan membahas tentang konsep dasar, kuantitas-kuantitas dasar dari gerak rotasi. Kuantitas-kuantitas dasar ini sama dengan kuantitas dasar yang kita hadapi, yang kita pelajari pada saat kita mempelajari gerak translasi. Sehingga dengan pemahaman kita untuk konsep tentang kuantitas dasar dari gerak translasi, kita harapkan pemahaman untuk kuantitas yang sama pada gerak rotasi ini bisa lebih mudah. Kita hanya perlu melakukan penyesuaian kuantitas tersebut sesuai dengan sifat dari gerak rotasi. Nah, kita akan melihat penyesuaian seperti apa yang kita lakukan dengan mengikuti video ini selanjutnya. Tujuan dari materi kita adalah yang pertama kita bisa memahami tentang gerak rotasi tersebut. Kemudian kita bisa mengetahui dan memahami kuantitas dasar dari gerak rotasi. Dan yang ketiga, kita bisa mengetahui dan memahami hubungan antara kuantitas-kuantitas dalam gerak rotasi dengan kuantitas yang identik dalam gerak translasi. Nah, gerak rotasi sesungguhnya adalah gerak yang sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa mengatakan bahwa gerak rotasi adalah gerak benda mengelilingi sebuah sumbu tertentu. Sumbu ini kita sebut dengan sumbu rotasi. Jadi pada gerak rotasi ini adalah gerak benda mengelilingi sebuah sumbu tertentu yang disebut dengan sumbu rotasi. Jadi terdapat sebuah sumbu yang dikelilingi oleh benda tersebut yang disebut dengan sumbu rotasi. Nah, kita akan mendiskusikan gerak rotasi dari sebuah benda tegar. Jadi gerak rotasi yang akan kita tinjau ini adalah gerak rotasi yang dialami oleh sebuah benda tegar. Apa itu benda tegar? Benda tegar adalah benda yang seluruh partikel-partikelnya tidak berubah posisi relatifnya terhadap partikel lainnya dan tidak mengalami perubahan bentuk saat berotasi. Jadi benda tegar, kita tahu bahwa semua benda terdiri atas banyak sekali partikel-partikel yang menyusun benda tersebut. Nah, partikel-partikel penyusun benda tegar ini, ketika benda tegar berotasi, partikel-partikelnya ini tidak berubah posisinya relatif terhadap partikel lainnya. Jadi pada saat benda tegar kita berotasi, partikel-partikel yang menyusun benda tegar ini posisinya tetap relatif terhadap partikel yang lain. Jadi posisi ini relatif terhadap partikel yang lain. Kita harus mengatakan posisinya relatif diam terhadap partikel yang lain, karena kita tahu bahwa mereka ini, partikel-partikel ini akan bergerak berotasi. Ketika mereka bergerak berotasi, tentu mereka bergerak. Bergerak berarti posisinya berubah. Tetapi yang kita maksudkan posisinya tetap, ini adalah posisi relatif terhadap partikel yang lain. Nah, di samping itu, benda tegar juga bersifat tidak mengalami perubahan bentuk saat berotasi. Anda bisa
Bayangkan kalau misalnya kita memiliki sebuah karet, kemudian di ujung karet kita ikatkan sebuah beban, lalu kita putar sehingga dia mengalami gerak rotasi, maka karet ini karena sifatnya elastis, dia akan bertambah panjang. Nah, ini contoh yang tidak memenuhi apa yang disebut dengan benda tegar. Karena ketika diputar, karet dan beban yang kita ikatkan di ujungnya itu mengalami pertambahan panjang. Berarti bentuknya berubah. Karena benda tegar mensyaratkan bahwa bentuknya tidak boleh berubah selama dia berotasi, maka contoh kita tadi bukanlah sebuah benda tegar. Itu yang kita maksudkan dengan gerak rotasi. Nah, kuantitas-kuantitas apa saja yang ada dalam gerak rotasi? Kuantitas yang ada dalam gerak rotasi sama persis, identik, tidak persis samanya, tetapi identik dengan kuantitas yang ada pada gerak translasi. Oleh karena itu, pengetahuan kita, pemahaman kita tentang kuantitas dalam gerak translasi sangat membantu kita untuk memahami kuantitas dalam gerak rotasi ini. Mari kita lihat kuantitas-kuantitas tersebut. Beberapa akan kita sebutkan pada kuliah ini, dan untuk kuantitas yang lainnya akan kita pelajari pada video yang lain. Misalkan ini adalah sebuah contoh dari gerak rotasi. Nah, kita punya benda yang mengalami gerak rotasi seperti ini. Kuantitas yang pertama, apa yang disebut dengan posisi sudut, atau biasa juga disebut dengan posisi angular. Posisi sudut dari namanya jelas bahwa posisi atau letak sebuah benda yang dinyatakan dengan sudut terhadap sebuah acuan. Jadi posisi sudut atau kita sebut juga dengan posisi angular adalah posisi atau letak sebuah benda atau partikel yang dinyatakan dengan sudut. Jadi posisi ini dinyatakan dengan sudut terhadap sebuah acuan. Jadi di mana posisinya dinyatakan dengan sudut terhadap sebuah acuan. Nah, kita lihat ini ada sebuah benda yang mengalami gerak rotasi. Sebuah cakram compact disc misalnya. Acuan yang disepakati untuk dijadikan sebagai acuan adalah sumbu X ini. Jadi acuan untuk menyatakan posisi sudut diambil adalah sumbu X ini. Semua titik yang ada sepanjang sumbu X ini kita anggap memiliki posisi sudut yang sama dengan 0 karena dia adalah acuan. Nah, ketika benda ini bergerak berotasi, maka semua titik-titik yang ada yang menyusun benda ini kita sebut dengan partikel tadi. Semua partikel-partikel yang menyusun benda ini berupa lingkaran ini, cakram ini akan berputar. Tentu karena dia adalah benda tegar dengan persyaratan yang kita sebutkan tadi, semua partikel-partikel, semua titik yang menyusun benda ini itu akan memiliki kecepatan putaran yang sama dengan kecepatan benda ini berputar. Kita tinjau partikel di titik P ini. Posisi sudutnya sekarang di posisi ini tentu sama dengan 0. Nah, sekarang misalkan dia bergerak, karena dia bergerak berotasi, sehingga beberapa saat dia ada di titik ini. Titik P sekarang. Panjang lengkungan yang ditempuh oleh titik P ini kita nyatakan dengan L. Dan dia membentuk sudut theta sekarang. Jadi posisinya sekarang kita nyatakan dengan sudut theta yang diberikan oleh seperti yang kita lihat ini. Jarak dari titik sumbu rotasi ke posisi titik yang kita tinjau ini itu biasa kita nyatakan dengan R. Nah, posisi sudut yang kita maksudkan di sini adalah posisi partikel yang kita tinjau dalam hal ini T ini terhadap sebuah sumbu acuan. Sumbu acuannya adalah sumbu X ini. Jadi sekarang kita bisa menyatakan posisi titik P ini yang tadinya posisinya di sini adalah 0 karena dia berada di titik acuan.
sekarang dia memiliki posisi yang dinyatakan oleh sudut theta. Posisi titik P dinyatakan oleh sudut theta. Bagaimana hubungan antara sudut theta, panjang lengkungan yang ditempuh oleh sudut titik P ini, dan garis R ini yang menghubungkan titik yang kita tinjau ke sumbu rotasi. Hubungannya itu dipenuhi oleh persamaan ini. Theta sama dengan, jadi sudut theta ini, posisi sudut theta ini sama dengan panjang lengkungan ini yang dinyatakan dengan L dibagi dengan panjang garis yang menghubungkan titik pusat rotasi ke titik yang kita tinjau posisinya, yaitu R. Jadi theta sama dengan L per R. Nah, persamaan ini tetanya harus dinyatakan dalam satuan radian. Tadi kita menyatakan bahwa posisi sudut ini adalah posisi benda yang dinyatakan dengan sudut. Kita biasa mengukur sudut dalam satuan derajat. Jika kita ingin menggunakan persamaan ini, sudut ini tidak boleh kita nyatakan dalam satuan derajat, tapi dia harus dalam satuan radian, sehingga untuk standarnya sudut theta ini dinyatakan atau diukur dalam satuan derajat agar persamaan kita ini memberikan hasil yang benar. Bagaimana hubungan antara radian dengan derajat? Untuk menentukan hubungan radian dengan derajat, kita bisa menggunakan fakta ini, bahwa satu putaran penuh, misalnya titik P ini bergerak, berotasi satu putaran penuh, itu akan menempuh sudut sebesar 360 derajat. Dan satu putaran penuh ini juga itu berarti sudut menempuh, titik P ini menempuh 2pi radian. Berarti 360 derajat ini sama dengan 2pi radian. Nah, dari hubungan ini kita bisa mengetahui, bisa menentukan satu derajat itu berapa radian. Atau sebaliknya, satu radian itu berapa derajat. Untuk satu derajat, tentu kita bisa peroleh dengan membagi semua ini dengan 360 derajat. Kalau ini saya bagi menjadi 360 derajat, hasilnya 1. Ini saya bagi menjadi 360 derajat, hasilnya seperti ini. Berarti satu derajat sama dengan 2pi per 360 radian. Ini hubungan satu derajat dengan radian. Jadi kalau Anda ingin menghitung berapa radian, misalnya 45 derajat itu, Anda tinggal mengalihkan 45 itu dengan 2pi per 360. Itu akan menghasilkan berapa radian. Bagaimana kalau sebaliknya satu radian itu berapa derajat? Nah, untuk menghitung berapa derajat satu radian itu, tentu kita harus membagi ini menjadi 2pi. Di bagian ini kita bagi menjadi 2pi sehingga menjadi satu radian sama dengan sekian derajat. Atau satu radian sama dengan 360 derajat dibagi dengan 2pi. Jadi untuk mengetahui berapa derajat sudut sekian radian itu, kita tinggal mengalihkannya dengan 360 derajat per 2pi. Nah, intinya yang perlu saya ingatkan bahwa posisi sudut theta, kalau kita hubungkan dengan besaran-besaran ini, panjang lengkungan yang ditempuh oleh titik ini ketika dia bergerak berotasi terhadap sebuah sumbu, itu dinyatakan oleh persamaan ini. Theta sama dengan L per L, L per R. L-nya adalah panjang busur ini, lengkungan ini yang kita sebut busur. R adalah titik garis yang menghubungkan titik yang kita tinjau ke pusat rotasinya, yang kita simbol dengan R. Biasanya kita simbol dengan R. Nah, hubungan ini hanya berlaku benar jika theta kita nyatakan dalam satuan radian. Nah, sekarang di gerak translasi kita mengenal istilah perpindahan. Tentu di gerak rotasi ini kita juga mengenal istilah perpindahan sudut. Perpindahan sudut tidak lain adalah perubahan posisi sudut yang bisa kita tuliskan secara notasi seperti ini.
delta theta menyatakan perubahan posisi sudut, karena theta ini adalah posisi sudut, sama dengan theta t posisi sudut setelah waktu t dikurangi dengan theta 0 posisi sudut mula-mula. Jadi kalau kita melihat gambar kita ini, mula-mula dia ada di posisi sudut ini, titik P-nya ada di posisi sudut ini, berarti theta 0-nya sama dengan 0, karena ini adalah acuan kita untuk menyatakan posisi sudut. Semua titik yang ada di sini memiliki posisi sudut yang sama dengan 0. Setelah beberapa saat kemudian titik P-nya ada di sini, berarti dia sekarang memiliki posisi sudut theta. Berapa besarnya theta bisa kita hitung kalau kita tahu berapa panjangnya ini dan berapa jaraknya ini. Kita bisa hitung theta-nya, theta sama dengan L per R dalam satuan radian. Itulah theta posisi sudut akhirnya. Nah, perpindahan sudut sama dengan perubahan posisi sudut, kita nyatakan dengan delta theta sama dengan theta t dikurangi dengan theta 0. Kita juga mengenal kecepatan sudut rata-rata atau kecepatan angular rata-rata. Seperti pada gerak translasi kita mengenal kecepatan rata-rata. Nah, definisi kecepatan sudut rata-rata identik dengan definisi kecepatan rata-rata pada gerak translasi. Yaitu, kecepatan sudut rata-rata adalah perubahan posisi sudut per satuan waktu sekon. Jadi, kalau Anda mengingat definisi kecepatan rata-rata dalam gerak translasi, Anda akan tahu bahwa kecepatan rata-rata dalam gerak translasi adalah perubahan posisi per satuan waktu sekon. Karena kita berbicara tentang gerak rotasi, di mana posisi dalam gerak rotasi itu dinyatakan dalam posisi sudut, maka tentu kecepatan sudut rata-rata itu tidak lain adalah perubahan posisi sudut per satuan waktu sekon. Atau kita nyatakan dengan satuan radian per sekon, karena posisi sudut tadi kita syaratkan harus dinyatakan dalam satuan radian. Secara notasi kita tuliskan kecepatan sudut rata-rata ini disimbol dengan omega. Jadi omega adalah simbol dari kecepatan sudut. Garis di atas ini menyatakan bahwa besaran ini adalah rata-rata. Jadi omega rata-rata atau kecepatan sudut rata-rata sama dengan perubahan posisi sudut delta theta dibagi dengan selang waktu. Selang waktu yang diperlukan untuk berubah sudutnya ini. Karena ini adalah perubahan sudut, berarti butuh waktu dong untuk melakukan perubahan ini. Nah, berapa lamanya perubahan waktu itu? Itulah delta T yang ada di sini. Jika delta T-nya kita ambil menuju 0, selang waktunya sangat singkat, maka kecepatan rata-rata ini berubah menjadi kecepatan sesaat tanpa ada tanda garis di atas. Karena omega, simbol omega tanpa ada garis di atas ini menyatakan kecepatan sesaat, yaitu kecepatan pada saat itu. Sekali lagi, ini sama dengan konsep kecepatan rata-rata pada gerak translasi. Jadi kita bisa tuliskan bahwa omega, kecepatan sudut sesaat ini, omega itu tidak lain adalah limit delta T menuju 0. Jadi limit delta T menuju 0 dari kecepatan sudut rata-rata. Atau limit delta T menuju 0, delta theta dibagi dengan delta T. Limit delta T menuju 0 dari delta theta per delta T dalam matematika ini bisa dituliskan sebagai diferensial terhadap waktu. DDT ini kita baca diferensial terhadap waktu terhadap theta. Ini berarti dalam bahasa matematika theta ini kita turunkan terhadap waktu. Jadi dalam bahasa matematika kita mengatakan dengan simbol seperti ini, d theta dt, ini berarti kita diminta untuk menurunkan theta terhadap waktu. Bagaimana menurunkan theta terhadap waktu? Itu kita sudah pelajari dalam matematika. Nah, selain kecepatan sudut rata-rata, kita juga mengenal percepatan sudut rata-rata.
yang kita sebut juga dengan percepatan angular rata-rata. Sekali lagi, Anda pasti akan mengatakan bahwa ya ini persis lagi dengan gerak translasi. Di gerak translasi kita mengenal istilah percepatan rata-rata. Percepatan sudut rata-rata atau percepatan angular rata-rata ini tidak lain adalah perubahan kecepatan sudut per sekon. Sama dengan percepatan rata-rata dalam gerak translasi, yaitu perubahan kecepatan per sekon. Jadi percepatan sudut rata-rata atau percepatan angular rata-rata ini sama dengan perubahan kecepatan sudut per sekon yang kita nyatakan dalam satuan radian per sekon kuadrat. Karena perubahan kecepatan sudut per sekon, perubahan kecepatan sudut ini satuannya adalah radian per sekon. Perubahan kecepatan ini terjadi per sekon lagi, berarti radian per sekon itu sama dengan radian per sekon kuadrat. Nah, dalam simbol matematika, percepatan sudut ini kita nyatakan dengan simbol alfa. Jadi kalau dalam gerak translasi, gerak linear, percepatan kita simbol dengan A, maka dalam gerak rotasi percepatan kita simbol dengan alfa. Tanda garis di atas ini menunjukkan bahwa alfa ini adalah alfa rata-rata atau percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata sama dengan perubahan kecepatan rata-rata, perubahan kecepatan sudut delta omega per selang waktu delta t. Selang waktu ini adalah selang waktu berubahnya kecepatan sudut. Jadi untuk berubah kecepatan sudut tentu butuh waktu. Berapa selang waktunya, itulah delta T. Kalau selang waktunya menuju 0, maka percepatan rata-rata ini berubah menjadi percepatan sesaat. Seperti tadi yang sudah kita lakukan untuk kecepatan sudut, kita bisa menuliskan kecepatan sesaat ini sama dengan limit delta T menuju 0 percepatan rata-rata atau delta omega per delta T, limit delta T menuju 0, delta omega per delta T ini bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, d omega dt, dan dalam matematika ini berarti kita diminta untuk menurunkan omega ini terhadap waktu, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, dalam gerak translasi, ada satu contoh khusus dari gerak translasi itu yang kita pelajari secara spesifik, yang kita sebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kita pelajari itu ketika kita membahas tentang gerak translasi. Gerak lurus berubah beraturan ini berarti gerak pada lintasan lurus, gerak lurus berubah beraturan itu merujuk pada terjadinya perubahan kecepatan yang terjadi secara beraturan. Jadi BB ini berubah beraturan, itu berarti terjadi perubahan kecepatan secara beraturan. Nah, perubahan kecepatan ini itu tidak lain adalah percepatan. Ingat definisi tentang percepatan, perubahan kecepatan. Karena perubahan kecepatannya terjadi secara beraturan, berarti percepatan itu terjadi secara konstan. Itu sudah kita pelajari pada gerak translasi. Dan ada beberapa persamaan yang sudah kita ingat baik-baik untuk persamaan GLBB tersebut, yang kita rangkumkan pada tabel ini. Jadi V, kecepatan linear atau kecepatan translasi sama dengan kecepatan awal V0 ditambah dengan percepatan dikali dengan T. Ini X, posisi benda sepanjang sumbu X pada gerak translasi atau gerak linear sama dengan kecepatan awal dikali T ditambah dengan setengah percepatan linear dikali dengan T kuadrat. P kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2 kali A kali X. Semua besaran-besaran ini, kuantitas ini saya sudah sebutkan tadi. Dan P rata-rata sama dengan P tambah P0 per 2. Ini adalah persamaan yang sudah kita pelajari, mungkin kita sudah menghafalnya pada saat kita mempelajari gerak lurus berubah beraturan.
Nah, dalam gerak rotasi, kita juga bisa menganggap ada jenis gerak khusus, yaitu gerak rotasi berubah beraturan, atau bisa kita singkat GRBB, gerak rotasi berubah beraturan. Nah, berubah beraturan seperti ini, berubah beraturan ini merujuk pada terjadinya perubahan kecepatan. Berarti di sini akan merujuk pada terjadinya perubahan kecepatan sudut. Dan perubahan kecepatan sudut ini adalah percepatan sudut. Karena perubahan kecepatan sudutnya terjadi secara beraturan, maka percepatan sudutnya adalah konstan. Jadi karena perubahan kecepatan sudutnya beraturan, maka percepatan sudutnya konstan. Nah, persamaan GRBB juga akan menghasilkan bentuk yang sama dengan ini. Tadi kita sudah melihat bahwa pada gerak rotasi ada kecepatan sudut, ada posisi sudut, dan ada percepatan sudut. Nah, tentu kita bisa mengharapkan bahwa persamaan gerak berotasi berubah beraturan ini akan memiliki bentuk yang sama dengan gerak lurus berubah beraturan. Harapan kita terkabul karena seperti itu adanya. Ini adalah persamaan GRBB yang bisa kita gunakan jika gerak berotasi kita itu masuk dalam kategori ini. Gerak berotasi dengan perubahan kecepatan sudut yang konstan atau mengalami percepatan sudut yang konstan. Sekali lagi, gerak berotasi yang mengalami perubahan kecepatan yang beraturan. Mengalami perubahan kecepatan sudut yang beraturan berarti menghasilkan percepatan sudut yang konstan. Nah, persamaannya berlaku seperti ini, analog dengan persamaan yang berlaku untuk gerak lurus berubah beraturan pada gerak translasi atau gerak linear. Sini ada kecepatan translasi, maka di sini kita ganti dengan kecepatan sudut. Di sini ada kecepatan translasi mula-mula V0, jadi kita ganti dengan kecepatan sudut mula-mula. Di sini ada percepatan translasi atau percepatan linear, di sini kita ganti dengan percepatan sudut atau alfa. Sedangkan waktu, tentu saja waktu mau jenis gerak apapun tidak berbeda. Semua sama, waktu dalam alam semesta kita ini semua sama, tidak ada perbedaan. Dalam tanda petik, untuk situasi klasik. Kemudian persamaan ini X, ini adalah posisi dalam gerak translasi, kita ganti dengan posisi dalam gerak rotasi, yaitu posisi sudut yang dinyatakan dengan theta. Kemudian ini ada kecepatan awal V0 dalam gerak translasi, kita ganti dengan kecepatan sudut awal omega 0. Kemudian ada percepatan, kita ganti dengan percepatan sudut, dan seterusnya. Persamaan dalam GLBB identik dengan persamaan dalam gerak lurus, gerak berotasi berubah beraturan dengan mengganti kuantitas gerak yang sepadan. Nah, ini tentu saja akan memudahkan kita jika sebelumnya kita sudah memahami dengan baik tentang konsep gerak pada gerak linear. Bagi contoh, sebuah rotor sentrifugal dipercepat selama 30 sekon dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan 20.000 rpm. Pertanyaannya adalah berapa percepatan sudut rata-ratanya dan berapa banyak putaran yang dilakukan oleh rotor selama gerakan ini. Nah, soal ini adalah contoh dari sebuah gerak berotasi berubah beraturan. Kita diberikan informasi bahwa dalam selang waktu 30 sekon dari keadaan diam menunjukkan kepada kita bahwa kecepatan sudutnya sama dengan 0 hingga mencapai kecepatan 20.000 rpm. Jadi kecepatan akhirnya setelah selang waktu 30 sekon dari kecepatan sudut awal sama dengan 0 berubah menjadi kecepatan sudut akhir 20.000 rpm.
Nah, sekarang tadi persamaan kita atau kecepatan sudut itu harus dinyatakan dalam satuan radian per sekon. Sementara yang diberikan di sini adalah RPM. RPM itu adalah rotasi per menit atau putaran per menit. Sehingga untuk bisa menyelesaikan soal ini dengan benar, tentu kita harus mengubah satuan kecepatan ini 20.000 RPM harus kita ubah menjadi 20.000 RPM harus kita ubah menjadi berapa radian per sekon. Berarti kita harus mencari 1 RPM ini sama dengan berapa radian per sekon. RPM ini berarti rotasi per menit. Berarti 20.000 RPM itu sama dengan 20.000 rotasi per menit. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa satu rotasi, satu kali putaran itu sama dengan 2pi radian. Jadi satu kali rotasi sama dengan 2pi radian. Nah, dari situ Anda bisa menentukan RPM untuk 1 RPM itu berapa rotasi per sekon. Ingat, ini per menit, jadi kita harus mengubahnya menjadi per sekon nanti. Jadi rotasi per menit ini kita harus ubah menjadi radian per sekon. Jadi kalau kita ubah ini 1 radian, 1 kali putaran sama dengan 2pi radian, kemudian kita kalikan dengan 20.000, kita baru menghasilkan sekian radian per menit, karena ini belum kita apa-apakan per menitnya. Nah, untuk menghasilkan berapa radian per sekon, tentu kita harus bagi lagi menjadi 60 detik, karena 1 sekon sama dengan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi yang pertama harus Anda lakukan adalah ubah satuan 20.000 RPM ini menjadi berapa radian per sekon. Nah, kalau Anda sudah melakukan itu, untuk menjawab pertanyaan A dan B ini relatif mudah. Yang pertama ini berapa percepatan sudut rata-rata? Anda tahu definisinya, percepatan sudut rata-rata adalah perubahan kecepatan per selang waktu. Nah, rotor sentrifugal ini berubah kecepatannya dari 0, dari keadaan diam, juga mencapai kecepatan sudut sebesar 20.000 RPM. Tapi 20.000 RPM ini harus dinyatakan dalam satuan radian per sekon dulu. Dan itu terjadi dalam selang waktu 30 sekon. Berarti kita bisa hitung berapa percepatan sudut rata-rata. Nah, kemudian pertanyaan B, berapa banyak putaran yang dilakukan oleh rotor selama gerakan ini? Untuk menghitung berapa banyak putaran, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa perubahan posisi sudutnya, atau berapa posisi sudut akhir. Kalau kita bisa menghitung perubahan posisi sudut, berarti kita bisa menentukan berapa posisi sudut akhirnya. Nah, dari posisi sudut akhir tersebut, kita bisa hitung berapa banyak putaran yang dilakukan untuk mencapai putaran tersebut. Nah, untuk menyelesaikan contoh ini, Anda bisa mencoba menyelesaikannya sendiri, dan penyelesaiannya akan diberikan untuk mengecek penyelesaian Anda. Penyelesaian untuk contoh soal ini akan diberikan dalam video yang lain. Nah, sekarang kita perlu mengetahui hubungan antara kuantitas gerak rotasi dengan gerak linear. Jadi kita akan mencari hubungan antara kuantitas dalam gerak rotasi dengan gerak linear. Mengapa kita perlu hubungan ini? Karena pada saat benda mengalami gerak rotasi, sebenarnya pada saat itu benda itu juga memiliki kuantitas dalam gerak linearnya. Dengan kata lain, kalau misalnya benda ini bergerak dengan kecepatan sudut tertentu, maka pada saat itu benda itu juga sebenarnya memiliki kecepatan linear yang berkaitan. Oleh karena itu kita perlu mencari hubungan antara kuantitas gerak rotasi dengan gerak linear. Dan semua partikel yang berada pada benda ini ketika dia bergerak berotasi, ambil contoh partikel di titik P ini akan memiliki kuantitas
linear sepanjang geraknya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Dia akan memiliki percepatan, dia akan memiliki kecepatan. Selain tentu saja karena dia bergerak berotasi, dia akan memiliki kecepatan sudut dan percepatan sudut. Dan itu terjadi sepanjang gerak dari titik tersebut. Nah, bagaimana hubungan kuantitas-kuantitas tersebut? Ini bisa kita lihat dari taman kita ini. Nah, kita lihat bahwa titik P, kita tinggal sebuah titik P yang ada pada benda yang bergerak berotasi ini sebagai wakil dari titik-titik lain yang tak hingga banyaknya di sini. Mula-mula dia ada di titik P ini. Kemudian beberapa saat kemudian dia berpindah ke sini. Karena dia mengalami perpindahan, kita bisa menyatakan mengalami perubahan posisi sudut, perpindahan sudut, delta theta yang dinyatakan oleh bagian ini. Nah, tentu saja karena titik P ini bergerak, tentu dia akan melintasi juga sebuah busur panjang tertentu yang kita nyatakan dengan delta L. Nah, hubungan antara delta theta, sudut yang ada di sini, dengan delta L, itu kita sudah tahu sebelumnya dari definisi kita tentang posisi sudut di awal. Nah, kecepatan linear di titik P ini, jadi karena P ini berpindah dari titik ini, berpindah ke sini, berarti terjadi perubahan posisi. Nah, karena terjadi perubahan posisi, tentu dia mengalami kecepatan. Kecepatannya baik linear maupun rotasi, semua ada. Nah, kecepatan linear titik P itu tidak lain adalah delta L per delta T. Panjang jarak atau lintasan yang ditempuhnya dari titik ini ke titik ini, yaitu delta L dibagi dengan delta T selang waktu terjadinya perubahan posisi ini. Jadi pasti ada kecepatan karena titik P ini berpindah dari titik ini ke titik ini. Nah, panjangnya jarak yang ditempuh adalah delta L dan perpindahan itu pasti terjadi dalam selang waktu delta T. Berarti ada kecepatan. Kecepatannya sama dengan delta L per delta T. Ini tentu kecepatan linear karena delta L ini adalah kuantitas linear dan delta T adalah kuantitas yang sama baik linear maupun translasi. Nah, dalam selang waktu delta T yang sama ini, kita tinjau juga terjadi perubahan posisi sudut dari sini. Dari titik P pindah ke sini terjadi perubahan posisi sudut, delta theta. Dan kita sudah tahu bahwa delta theta ini bisa dihubungkan dengan delta L dengan persamaan delta L sama dengan R dikali dengan delta theta. Definisi kita tentang posisi sudut sebelumnya. Jadi panjangnya ini yaitu delta L itu sama dengan sudut yang ada di sini, delta theta dikali dengan panjang garis ini, R kali delta theta. Nah, kalau kita substitusikan delta L ini masuk ke dalam sini, maka kita akan peroleh bahwa P sama dengan delta L per delta T sama dengan R kali delta theta dibagi dengan delta T. Delta theta dibagi dengan delta T ini sendiri tidak lain adalah kecepatan sudut omega. Berarti kecepatan V ini, yaitu kecepatan linear ini sama dengan R dikali dengan omega. Jadi sekarang kita sudah memiliki hubungan antara V, kecepatan linear, dengan omega, kecepatan sudut. Yaitu V sama dengan R dikali dengan omega. Untuk percepatan sudut, kita tahu definisi percepatan sudut. Tangensial, definisi percepatan linear, maksud saya kita mulai dari percepatan linear. Jadi dari definisi percepatan linear atau tan, tangensial, itu sama dengan delta V per delta T. Jadi percepatan linear bisa kita sebut juga percepatan tangensial untuk titik yang bergerak berotasi ini. Jadi percepatan tangensial itu sama dengan percepatan linear. Dari definisinya, percepatan tangensial ini sama dengan delta V per delta T. Nah, karena delta V kita sudah tahu hubungannya dengan kecepatan sudut, delta omega, maka kita bisa masukkan delta V ini dari persamaan ini.
Jadi V sama dengan R dikali dengan omega. Sekarang kita ingin melihat perubahan delta V, perubahan V atau delta V. Nah, tentu delta V ini, kecepatan ini akan berubah kalau omega berubah. Berarti kita tuliskan juga di sini delta omega. Kalau R ini tidak akan pernah berubah karena kita menganggap benda ini adalah benda tegar, di mana titik ini tidak pernah berubah posisinya selama dia bergerak, berotasi relatif terhadap titik yang lain. Jadi delta V itu sama dengan R kali dengan delta omega. R kali delta omega dibagi dengan delta T. Nah, delta omega dibagi delta T ini tidak lain adalah alfa atau percepatan sudut. Sehingga percepatan tangensial ini atau percepatan linear ini sama dengan R dikali dengan percepatan sudut. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa percepatan tangensial dihubungkan dengan percepatan sudut melalui perkalian dengan R, yaitu jarak dari titik sumbu rotasi ke titik yang kita tinjau. Sama halnya dengan kecepatan linear ke kecepatan sudut, dihubungkan dengan mengalihkan kecepatan sudut ini dengan R. Itulah kuantitas, hubungan antara kuantitas jarak rotasi dengan jarak linear kita. Kita lihat bahwa V dinyatakan dengan kecepatan sudut omega dengan pengali R ini. Demikian halnya percepatan linear dihubungkan dengan percepatan sudut alfa dengan pengali R. Kalau Anda melihat persamaan ini juga, ini adalah delta L, perubahan posisi dalam gerak translasi, yaitu pada saat P ini berpindah dari titik ini ke sini, itu dihubungkan dengan perubahan posisi sudut delta theta ini dengan mengalihkannya dengan R. Sekarang Anda bisa punya bayangan bagaimana menghubungkan kuantitas gerak rotasi dengan gerak linear dengan menggunakan pengali R. R itu adalah jarak dari titik pusat rotasi ke titik yang kita tinjau. Nah, itulah kuantitas-kuantitas jarak rotasi yang kita pelajari pada saat ini. Nah, selain itu, kita juga akan melihat bahwa konsep lain dalam gerak translasi seperti energi kinetik akan kita tinjau pula, akan kita lihat untuk gerak rotasi. Bagaimana hubungan energi kinetik pada gerak rotasi tersebut? Apakah dia memiliki bentuk yang sama dengan bentuk energi kinetik pada gerak translasi? Tetapi kita akan melakukan itu pada video selanjutnya. Untuk video kita kali ini tentang kuantitas gerak translasi, kita cukup sampai di sini. Selamat belajar. Jika Anda memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan dalam kolom komentar kita. Terima kasih.